Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi hukum bisnis dan sistem ekonomi. Sebelum menuju ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Asifa Kobi Maharani dengan NPM 007 sebagai moderator. Lalu ada Talita Vandana Siva dengan NPM 025 sebagai pemateri, ada Aldo Anggit sebagai pemateri dengan NPM 025, lalu ada Nisrina Aisyah dengan NPM 017 sebagai pemateri, lalu ada Putri Apriliana dengan NPM 021 sebagai pemateri, ada Astrid Almiranda dengan NPM 018 sebagai pemateri, lalu ada Dimas Prayoga dengan NPM 002 sebagai pemateri, dan ada Anissa Almanda dengan NPM 024 sebagai pemateri. Materi pertama akan disampaikan oleh Dimas. Yang akan kami bahas adalah yang pertama mengenai sistem hukum liberal, yang kedua sistem hukum sosialis, yang ketiga sistem ekonomi Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat adalah hukum dan masyarakat ekonomi ASEAN. Next slide. Yang pertama adalah sistem hukum liberal. Sistem hukum ekonomi liberal adalah suatu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam kegiatan perekonomian untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Setiap perekonomian sistem ini mengacu pada ekonomi pasar dan menjunjung tinggi tiap hak kepemilikan pribadi. Next slide. Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal adalah yang pertama individual, yaitu individu berhak untuk memiliki alat produksi dan bebas melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua adalah hak, di mana setiap orang memiliki hak untuk berusaha dan bersaing antar sesama pelaku ekonomi. Yang ketiga adalah pemerintah, di mana campur tangan pemerintah itu dibatasi karena peran pasar itu sangat dominan di sistem ekonomi ini. Yang keempat adalah kegiatan, di mana setiap kegiatan produksi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Talita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari sistem hukum liberal. Yang pertama itu adalah untuk mengembangkan kebebasan individu dalam bersaing secara bebas dan sempurna di pasar. Yang kedua adalah kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui. Dan yang terakhir adalah pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan dari hasil penertiban pasar. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas apa itu dampak negatif yang dapat muncul dari sistem hukum liberal ini. Yang pertama, di sini terdapat 3 kata kunci, yaitu hambatan, angka kemiskinan meningkat, dan yang terakhir peran membangun rakyat dan pembangunan ekonomi tidak imbang. Untuk yang hambatan, sistem hukum liberal seringkali menjadi hambatan untuk perdagangan yang adil dan juga gerakan lain yang mendukung hak dan dari para buruh. Dan yang kedua adalah sistem hukum liberal dapat meningkatkan kemiskinan serta mengusir rakyat miskin dari negara sendiri. Dan yang terakhir, pembangunan rakyat akan menjadi tidak imbang dengan pembangunan ekonomi dan rakyat kalangan bawah dapat menjadi budak dari negaranya sendiri. Next slide. Terus apa sih pengaruhnya bagi Indonesia? Yang pertama itu untuk Indonesia, proses pelaksanaan berbagai agenda sistem ekonomi liberalis ini berlangsung secara masif pasca adanya badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Dan yang kedua, adanya kebijakan tidak berpihak pada rakyat. Sebagai contoh, PT Pertamina diwajibkan untuk mampu bersaing dengan para perusahaan asing dengan harga jual yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisrina. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah hukum dari negara yang pemerintahnya itu secara resmi memandang negara tersebut sebagai sosialis atau bergeraknya dari kapitalisme menuju sosialisme dan menganggap sebuah masyarakat komunitas sebagai tujuannya. Jadi sistem hukum sosialis itu berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan sejak tahun 1917, di mana pada tahun ini menjadi Revolusi Oktober yang mengakhiri pemerintahan kerajaan Rusia.
Hukum ini juga mengalami penyebaran melalui politik demokrasi rakyat ke beberapa negara di Eropa yang dianut oleh para pakar hukum di Uni Soviet. Selain itu, hukum sosialis menunjukkan tipe hukum dan sistem umum yang telah digunakan di negara komunis dan negara sebelum komunis. Next slide. Selanjutnya adalah kelompok negara yang menggunakan sistem hukum sosialis. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, jurisdik sosialis kuno atau lebih tua, seperti Polandia, Bulgaria, Hungaria, Rumania, Albania, dan Mongolia, yang merupakan sistem hukum nasional yang tertua di dalam kelompok ini. Yang kedua adalah sistem hukum sosialis yang berkembang seperti Republik Demokratis Kamboja, Laos, Mozambik, Angola, Somalia, Libya, Ethiopia, Guyana, dan Guyana. Partai Komunis adalah badan yang benar-benar memerintah dan merencanakan sistem hukum sosialis dan diputuskan sebagai bagian dari kebijakan. Mereka juga mengkomunikasikan rencana mereka ke seluruh lembaga negara dan kebijakan ini akan diikuti oleh legislatif, eksekutif, dan judisial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Fungsi hukum sosialis. Fungsi hukum sosialis bukan untuk mengekspresikan konsep keadilan tertentu, tetapi mengorganisasikan kekuatan ekonomi bangsa dan mentransformasikan tingkah laku dan sikap warga negara. Demikian negara yang menganut sistem hukum sosialis yang berbasis doktrin komunis mengabaikan prinsip keadilan dan moral. Doktrin hukum sosialis berbasis pada doktrin Marxisme mengajarkan bahwa hukum sebenarnya adalah suatu struktur yang melayani kepentingan ekonomi. Bagi kaum Marxisme, hukum adalah alat kebijaksanaan bagi mereka yang memerintah. Hukum yang berlaku di Uni Soviet tidak memiliki nilai absolut pada dirinya. Next slide. Kemudian, sistem hukum sosialis. Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah keputusan tertinggi pada para penguasa berupa produk kebijaksanaan pemerintah atau negara. Intinya adalah tidak ada sumber hukum yang resmi dan jelas. Hukum adalah penguasa negara dengan adanya aturan hukum yang didefinisikan sebagai pernyataan kehendak kelas penguasa akan dapat melindungi kepentingan kelasnya. Yang kedua, hukum untuk membela masyarakat protelar. Menurut sistem hukum sosialis, hukum merupakan suatu alat untuk menekan kelas masyarakat yang tertindas, yaitu dari suatu kepentingan, dan ketidakadilan hukum yang adil berarti menyerukan suatu ideologi. Next slide. Sifat, karakteristik, dan fitur hukum sosialis. Hukum sosialis adalah hukum yang mirip dengan hukum publik atau hukum sipil, tetapi dengan meningkat dari segi hukum publik dan menurun dari segi hukum privat. Yang pertama, parsial atau total pengusiran mantan kelas penguasa dari kehidupan publik pada tahap awal keberadaan setiap negara sosialis. Yang kedua, partai komunis yang berkuasa akhirnya tunduk pada penentuan melalui komite parta di tempat pertamanya. Yang ketiga, rendah menghormati privasi kontrol yang luas dari partai lebih dari kehidupan pribadi. Kemudian yang keempat, ekstensif sosial warga negara atau hak untuk pekerjaan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, pensiun pada 60 untuk pria dan 50 untuk perempuan, cuti hamil, tunjangan cacat gratis, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aldo. Coquelin merangkum berbagai fitur hukum sosialis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hukum sosialis diprogramkan untuk lenyap secara perlahan bersama dengan hilangnya hukum kepemilikan privat dan kelas-kelas sosial. Hukum kepemilikan privat sendiri memiliki arti hak yang dimiliki oleh sektor swasta, sedangkan kelas-kelas sosial seperti yang kita tahu, adanya kelas-kelas di antara kalangan masyarakat seperti kalangan bangsawan maupun kalangan budak. Hukum sosialis juga akan hilang bersama dengan transisi menuju sebuah tatanan sosial komunistik, yaitu tatanan atau ideologi politik yang berfokus pada penciptaan masyarakat tanpa kelas dan bersamaan hilangnya dengan hak kepemilikan privat itu tadi. Kemudian yang kedua, negara sosialis didominasi oleh satu partai politik saja. Yang ketiga, di dalam sistem sosialis, hukum disubordinasikan atau dihubungkan untuk menciptakan sebuah tatanan ekonomi baru, yang dimana di dalamnya ada hukum privat yang diabsorpsi atau diserap oleh hukum publik. Contohnya, hukum privat kan dia mengatur hubungan antara individu dengan individu. Nah, hukum publik juga menggunakan sistem itu untuk mengatur antara sistem pemerintahan pusat dengan sistem pemerintahan daerah.
Selanjutnya, hukum sosialis memiliki sebuah karakter yang disebut dengan karakter pseudo-religius. Pseudo-religius memiliki arti sendiri adalah agama-agama tiruan, atau di sini dapat disimpulkan bahwa banyak timbul kepercayaan-kepercayaan baru di dalam hukum sosialis ini. Hukum sosialis juga lebih bersifat prerogatif dibandingkan yang bersifat normatif. Artinya prerogatif adalah sosok pemimpin diberikan kewenangan khusus untuk menentukan sebuah keputusan tanpa dapat diganggu-gugat oleh badan-badan pemerintah lainnya. Oke, next slides. Iya, kita masuk ke subbab yang ketiga, sistem ekonomi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi Pancasila atau sering juga disebut dengan sistem ekonomi campuran yang mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, Indonesia Indonesia adalah negara yang berkembang, ya. Jadi memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia ingin meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya, karena sangat tidak mungkin jika negara berkembang akan naik menjadi negara maju jika pendapatan per kapita masyarakatnya masih cenderung kecil. Next slide. Perekonomian di Indonesia sendiri sudah diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 ayat. Ayat yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, dari 4 ayat ini ada poin-poin lagi yang dapat kita gali nih lebih dalam. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan saya bawakan materi dari ayat-ayat pasal 33. Ada sejumlah hal penting, yaitu pasal pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua adalah azas kekeluargaan yang menuju kepada pengertian semangat persamaan, jiwa gotong royong, dan kerjasama. Pasal ketiga yaitu dikuasai oleh negara, yang artinya pada prinsipnya pemilik dari sektor-sektor atau cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah pemerintah. Pasal keempat yaitu ayat 4 pasal 33 terdapat beberapa konsep, yaitu next. Yang pertama, pasal lainnya yang mencerminkan perekonomian Indonesia ada pasal 23, yaitu mengatur tentang APBN yang mengatur penggunaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tegasnya dinyatakan APBN adalah untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya kewajiban untuk mencerminkan kebutuhan dasar, memberikan penghidupan yang layak lewat lapangan kerja dan sebagainya seharusnya tercerminkan dalam alokasi APBN. Hingga saat ini APBN tidak mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut. Yang kedua ada pasal 27 yang menjaminkan hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi tiap-tiap warga negara Indonesia. Banyak jalan untuk menciptakan lapangan kerja. Indonesia adalah salah satu penghasilan beberapa komoditas pertanian dan pertambangan terbesar di Indonesia. Di dunia, tetapi pemerintah mengambil kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat. Contohnya Indonesia penghasil kayu dan rotan yang terbesar di dunia yang dihasilkan dari Indonesia Timur. Tetapi pemerintah tidak mengambil kebijakan industri pengolahan berbasis kayu dan rotan. Yang ketiga ada pasal 28 yang disebutkan bahwa rakyat memiliki hak untuk dipenuhi hak-hak dasarnya oleh negara. Yang keempat ada pasal 31 yaitu dijelaskan negara bertanggung jawab atas hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah
menjamin anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Yang terakhir adalah pasal 5 yaitu pasal 34. Juga ditekankan bahwa fakir miskin dan anak terlantar memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dari negara. Perekonomian harus berdasarkan demokrasi ekonomi, yaitu kemakmuran bagi semua orang. Bumi dan air dan kekayaan alam adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sehingga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Next slide. Hukum dan ekonomi masyarakat ASEAN. Pada tahun 2003, para pemimpin negara ASEAN mengadakan pertemuan di Bali. Hasil pertemuan tersebut yang kemudian disebut Bali Concord II AEC atau ASEAN Economic Community. Dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa AEC akan menjadikan kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan tempat produksi. Oleh karena itu, maka setiap negara di ASEAN berupaya dengan sesungguh-sungguhnya untuk menginteraksikan perekonomian dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Kesepakatan ini dijalankan dengan adanya ACTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. Selanjutnya akan dibawakan dengan rekan saya, Astrid. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa. Terdapat kebijakan pemerintah pada sebelumnya tercetak biru menghadapi MEA dalam bentuk Inpres nomor 11 tahun 2011 tentang pemenuhan komitmen cetak biru AEC tahun 2015. Komitmen ini menjadi dasar acuan bagi lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah juga memfokuskan dalam 12 bidang daya saing. Di antaranya bisnis, komunikasi, teknik konstruksi dan teknik terkait, pendidikan, distribusi, lingkungan hidup, keuangan, jasa yang terkait dengan kesehatan dan sosial, pariwisata dan perjalanan wisata, rekreasi olahraga dan kebudayaan, angkutan, sektor jasa lainnya. Next slide. ACIA memiliki kesepakatan yang sudah dimasukkan unsur perlindungan hukum bagi para investor dengan mengenakan kompensasi terhadap negara yang tidak mampu melaksanakan kegiatan investasi yang bebas dan kompetitif. Terdapat beberapa hak investasi yang diatur dalam ACIA, yaitu perlakuan yang adil dan merata, perlindungan dan keamanan penuh, tidak ada pengambil alihan yang melanggar hukum, bebas transfer dana, melindungi untuk memulihkan hak asuransi. Next slide. Konferensi pers untuk menyampaikan penjelasan. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Marlia Zain langsung dari kawasan Senayan, Jakarta untuk informasi selengkapnya. Marlia Zain, apakah sudah ada informasi terkait dengan langkah lanjutan yang akan diambil oleh Freeport? Ya Robert, saat ini masih berlangsung konferensi pers yang dilakukan oleh PT Freeport yang diwakili oleh Presiden Direktur Freeport McMoran yaitu Richard Adkerson. Tadi dalam konferensi pers Richard memberitahu posisi PT Freeport Indonesia mengenai kepastian status kontrak di Indonesia. Tadi Richard mengatakan pemerintah telah memberikan izin ekspor ke Freeport, tetapi dengan ketentuan agar Freeport melepas status kontrak karya. Namun Freeport sendiri mengaku keberatan dengan ketentuan yang diminta oleh pemerintah sebab ada beberapa hal yang tadi belum sempat dijelaskan oleh Richard terkait dengan alasan mengapa Freeport tidak menginginkan untuk mengubah status kontrak dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Tadi juga kami sempat bertanya apakah Freeport akan menggunakan jalur arbitrase internasional seperti yang diumumkan pada sebelumnya. Namun Richard tadi mengatakan bahwa saat ini Freeport bersama dengan pemerintah masih melakukan perundingan dan Freeport tidak mengetahui kapan perundingan ini akan berakhir. Dan sejak 12 Januari lalu ini ekspor Freeport terpaksa harus diberhentikan karena smelter yang di Gresik pun tidak dapat beroperasi sebab adanya pemogokan kerja karyawan. Jadi konsentrat yang dijual juga tidak dapat dihasilkan. Dan memang dalam beberapa waktu terakhir hubungan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia ini mulai memanas. Hal ini disebabkan oleh Freeport yang tetap bersikeras untuk tidak mengubah status kontrak karya menjadi IUPK. Bahkan dalam waktu dekat Freeport
dikabarkan akan melakukan arbitrase internasional di Den Haag, Belanda. Tadi juga sempat dihadiri dalam konferensi pers ini ada Cepi Hakim, yaitu mantan Presiden Direktur, dan tadi Richard Atkerson menyampaikan bahwa Cepi Hakim telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presdir PT Freeport Indonesia. Dan tadi Richard mengucapkan terima kasih kepada Cepi Hakim atas jasanya sebagai Presdir Freeport. Dan saat ini Freeport masih akan terus melakukan dialog dengan pemerintah agar bisa mendapatkan titik temu atas posisi yang ditempuh oleh PT Freeport untuk kepastian investasi di Indonesia. Untuk sementara demikian, Robert, yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Marle Zain atas informasi Anda langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Di video tersebut menjelaskan sebab dalam perjanjian sebelumnya Freeport Indonesia dengan itikat baik telah berupaya untuk fleksibel dan berkomitmen untuk mengubah kontrak karya ke izin usaha pertambangan khusus. Pada saat pemerintah dan Freeport menandatangani perjanjian investasi yang disepakati bersama dengan surat jaminan pemerintah pada 7 Oktober 2015. Guna memprotes hal tersebut, Richard menuturkan Freeport telah menyampaikan kepada pemerintah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pemberitahuan mengenai tindakan-tindakan wan prestasi dan pelanggaran kontrak karya oleh pemerintah. Karena hal tersebut telah terjadi, dirinya berharap bahwa perselisihan yang akan terjadi dengan pemerintah dapat diselesaikan, tapi dengan mencadangkan hak-hak Freeport sesuai KK berhadapan dengan pemerintah, termasuk hak untuk memulai arbitrase untuk menegakkan setiap ketentuan KK dan memperoleh ganti rugi yang sesuai. Saya kembalikan kepada Ashifa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang telah kelompok kami sampaikan, mohon maaf. Semoga materi yang telah kami sampaikan juga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.